Tiada ku dengar lagi kecapi dan suara burung sebelum pagi sepi kembali. Bunga-bunga kamboja depan rumahku sedang menjaga ranting dan dahan terjamah musim kemarau. Tiada terdengar lagi kecapi dan suara burung sebelum pagi pulih kembali. Bunga-bunga kamboja depan rumahku sedang menjaga ranting yang sedang terjamah musim kemarau. Tiada dahan tertahan, daun kerap gugur di depan pintu para pelipur tutur. Pukul 8:30, rumahku padat dengan kebisingan, riuh gemuruh keruh, puluhan kepala saling melempar bicara. Duduk sama rata, sembunyikan mata dari berita. Pagi akan segera datang, hening di kening semakin kerap dikenang. Tiada rumput ilalang di tanah gersang. Sebagian permukiman menjelma bola api, menjadi sepi di dalam diam terngiang-ngiang. Pada pukul 10, aku meninggalkan halaman rumah, menjauhkan diri dari keramaian, menjemput usia luput kesepian. Dari sudut-sudut rumah, ku dengarkan puluhan manusia berbaju kata-kata selain sembunyikan mata dalam berita. Sebagian tumbuhan dan pohon diam tanpa berkata. Hanya ada bunga kamboja dan burung hantu tertidur pulas di pohon kertas. Lembah masih jauh. Semakin ku mendekat, kian jauh harapanku terikat. Malam kehilangan sunyi, masih ada seorang lelaki berusia pagi dengan mata matahari, duduk di bahu lahan sembari menahan beban kehidupan. Sebelum pagi gugur di depan pintu para pitutur, aku melanjutkan perjalanan. Daun-daun jati mengering, mengelupas dan mengeras. Tiada angin berhembus, tiada nasib yang kerap melawan arus hingga mampus. 2 kilometer telah ku tebus. Aku tidak diperlihatkan puluhan petani meladang, puluhan kerbau dan sapi meronda di tengah dahaga. Hanya ada pecahan-pecahan musim hujan yang jatuhkan rintik riang tidak pernah pulang. Mendung semakin membuatku bingung. Polusi udara mengembara seperti diriku yang mencoba menghindari sia-sia. Lembah masih saja jauh ku tempuh. Burung-burung liar sedang bersua, belalang-belalang kecil gigil menggigil di tumbuhan-tumbuhan jagung sebelum manusia kampung mengepung. Perjalananku masih jauh ku tempuh. Bulan tak pernah lahir di jalanku, hanya puluhan bintang terlentang tinggalkan sebatang kacang sisa tikus rakus di musim lintang kemukus. Aku istirahat sebentar sebelum perjalanan menelan air ke dalam mulutku yang kehausan. Sembari berangan-angan tentang ramai dan sunyi, tidak pernah disatukan. Antara malam dan pagi tidak pernah dipisahkan. Antara aku dan lembah tidak pernah tabah hingga saling gegabah dalam lautan keinginan. Apa jadinya? Permukiman yang hanya dihuni beberapa rumah belajar menjadi ramah karena lingkungan, belajar menjadi sabar karena desakan seorang pembelajar. Adakah ruang sunyi bagiku selain ku mengenal nyanyian-nyanyian burung saban pagi, bunyi-bunyi angin tiada bertepi, sadari bayi menangis sampai miris. Pukul 11, sunyi belum membalas. Kukira lembah begitu dekat, namun diriku masih terikat.
Oleh harapan dan keinginan untuk sebuah jawaban tanpa kepastian, tiada musim layang-layang berbayang matahari di lembah, tiada rumput ilalang meladang bersama belalang. Kukira lembah itu merekah, ternyata hutan mati ditinggalkan pohon-pohon jati. Masih saja tak kutemukan jawaban. Selain sunyi itu sendiri, semakin kugunakan telinga, kepalaku masih kemana-mana. Semakin kugunakan kedua mata, mulutku masih suka berkata-kata. Ku coba menutup pintu jendela nasibku, tapi mereka masih saja sembunyikan sunyi ke dalam doaku. Adakah doa tanpa meminta? Adakah doa tanpa berbicara? Adakah pahala tanpa berirama? Adakah surga dan neraka tanpa agama? Semakin sulitku membedakan di antara gedung, rumah tua dan istana raja. Apa yang terjadi? Dalam 10 tahun lagi, di manakah sunyi mendapati ruang dan waktu tanpa menentu, gila dan gila. Semua manusia berburu doa tanpa kepala, hanya suara mulut berbusa-busa semburkan bahasa ke dalam suasana. Seperti apa nyanyian-nyanyian kesunyian? Selain desa dan kota, lebih ramai mana di antara keduanya yang saling menyapa ribuan nasib manusia kehilangan akal dan naluri doanya. Aku termangu, kepalaku kian berisik, mengusik pelik tubuh bulan penuh bualan di jalanan. Pukul 3 pagi, aku masih menjaga dahaga di tepian sungai kecil kematian. Semua harapanku lempar tanpa kesepian. Tiada surat-surat suci di dalamnya, tidak bahasa doa, tiada bahasa berbicara. Hanya sunyi sering melanda dan meronda isi kepala. Dua telinga terngiang-ngiang di tanah danyang. Aku berdiri dari tempat duduk, melanjutkan perjalanan menuju sebuah lembah yang pernah perlihatkan gagah. Kuhisap satu batang rokok, walaupun pernah kehilangan korek api di meja warung kopi. Kunikmati pagi, perlahan kabut menutup mataku, tubuhku kedinginan seperti periang yang meriang tanpa kasih sayang. Ku ambil beberapa rumput ilalang, ku bakar dengan api yang pernah menjamah rumah sepi. Hanya ada bayanganku sendiri antara aku dan api. Lebih sepi api dibanding diriku suka menempi tanpa berapi-api. Antara aku dan api, hanya nasib cahaya yang paling aman di usia masa depan. Tepian lembah sedikit nampak di hadapanku. Firasatku tentang mata dan hari tidak pernah terbujuk oleh sepi. Apalagi mereka berbicara matahari yang riuh dan gemuruh roda-roda keniscayaan dan bayangan. Di belakangku hanya ada bayanganku sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada mata api yang paling sepi. Ketika lembah sudah dekat, bayanganku kian mendekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Dan aku hilang di lembah tualang.